warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang account karakteristik of merchandising company. Tapi alangkah baiknya sebelum kita membahas materi lebih lanjut, untuk kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Vira Wahyu Septiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2021 kelas D dengan NIM K76211121, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nah, sebelum kita membahas account karakteristik itu sendiri, lebih baiknya kita membahas karakteristik merchandising company itu sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, karakteristik dari perusahaan dagang adalah aktivitas utamanya, yaitu membeli, menjual, menyimpan, dan menjualnya kembali. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang, jadi hanya terpaku pada kita membeli, lalu menjual, menyimpan, dan menjual kembali tanpa merubah barang tersebut sedikit pun. Yang ketiga, ada hitungan total laba yang dapat dihitung dengan hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembelian dan biaya operasionalnya. Yang keempat, kegiatan akuntansinya berlandasan pada persediaan barang yang terdiri dari HPP, perhitungan HPP, dan laporan laba ruginya. Nah, kita akan masuk pada materi inti, yaitu kan karakteristik of merchandising company. Yang pertama ada purchase atau pembelian, yaitu akun atau account yang mencatat hanya transaksi pembelian barang dagang dari produsen. Jadi kita sebagai penjual membeli barang dagang dari produsen dan itu akan dicatat dalam account purchase. Selain barang dagang tidak akan kita catat dalam account tersebut. Yang kedua ada sales atau penjualan, yaitu pencatatan yang akan kita catat dalam account sales adalah transaksi kita menjual barang dagang tersebut kepada konsumen. Jadi selain kegiatan kita menjual barang dagang tidak akan dicatat dalam account sales. Yang ketiga ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Di sini kita di account merchandise inventory digunakan untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang pada periode tertentu. Yang keempat ada HPP atau harga pokok penjualan yang digunakan untuk menentukan harga beli dari barang yang akan kita jual. Dan emang sudah ditentukan harga tersebut akan dipengaruhi oleh harga pasar. Yang kelima ada sales discount atau potongan penjualan, yaitu pemberian diskon atau potongan harga dari penjual atau perusahaan kepada konsumen. Yang keenam ada purchase discount atau potongan harga atau potongan diskon yang diberikan dari produsen kepada. Yang ketujuh ada sales return atau retur penjualan, yaitu barang yang telah kita jual pada konsumen dikembalikan lagi oleh konsumen kepada kita karena barang tersebut cacat saat di tangan konsumen atau barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Yang kedelapan ada purchase return atau retur pembelian, yaitu barang yang telah kita terima dari produsen lalu kita kembalikan lagi pada produsen karena barang tersebut cacat saat diterima oleh tangan kita atau tidak sesuai dengan pesanan kita. Yang kesembilan ada freight out atau beban angkut yang akan ditanggung oleh konsumen saat kita mengantarkan barang dagang tersebut kepada konsumen. Yang terakhir ada freight in atau beban angkut yang akan kita tanggung sebagai penjual atau perusahaan saat produsen mengirimkan barang pada kita. Sekian penjelasan dari saya tentang account
account characteristic of merchandising company. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ketika ada kesalahan dan lain sebagainya yang kurang menepati penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.